Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen di dalam kelas. Yang pertama, pengertian dari asesmen. Asesmen adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kinerja, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen sendiri terdiri atas 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu. Hasil dari asesmen diagnostik ini digunakan untuk memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, baik di awal maupun sepanjang proses pembelajaran. Asesmen formatif ini dapat dilakukan dengan kuis singkat, diskusi kelompok, dan juga tugas-tugas kecil. Dan yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pemahaman siswa secara keseluruhan. Asesmen sumatif sering digunakan untuk menentukan penilaian akhir seperti nilai akhir semester atau kelulusan. Kemudian, asesmen dalam ruang kelas. Asesmen yang dilakukan oleh guru di dalam kelas adalah asesmen formatif. Berdasarkan hasil pengamatan di kelas, bentuk asesmen yang dilakukan oleh guru berupa soal tertulis, listening atau mendengarkan, unjuk kerja dalam bentuk presentasi mandiri di depan kelas, observasi, serta soal lisan yang ditayangkan oleh guru terkait dengan analytical exposition. Berikut beberapa hal terkait dengan asesmen formatif yang telah dilakukan oleh guru di dalam ruang kelas. Yang pertama, asesmen formatif ini sesuai dengan tahapan peserta didik. Jadi dapat dilihat dalam bentuk asesmen yang sangat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yang memungkinkan guru untuk melihat interaksi peserta didik dengan lingkungan serta kemampuan mereka dalam menjelaskan terkait dengan analytical exposition text serta pengucapan bahasa Inggris mereka atau pronunciation mereka. Kemudian yang kedua, asesmen formatif ini mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Guru menggunakan asesmen lisan berupa pertanyaan untuk dijawab secara langsung oleh peserta didik yang mencakup bahasa atau istilah yang dikenal oleh peserta didik dalam konteks budaya mereka. Guru juga memberikan sebuah kata motivasi bagi peserta didik yang menggunakan bahasa Inggris. Yang berikut, asesmen formatif ini sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dalam memberikan tugas, memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka terkait dengan analytical exposition text yang dapat mengukur kemampuan peserta didik tersebut dalam menjelaskan konsep teks analytical exposition. Dan yang berikut, asesmen formatif di ruang kelas tersebut telah memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Selama proses observasi, guru dapat mengamati peserta didik saat berinteraksi dengan lingkungan kelas. Selain itu, peserta didik dapat memberikan respon terhadap aktivitas yang dilakukan, yang meliputi pemberian pertanyaan, klarifikasi, ekspresi yang dihasilkan atas pemahaman mereka terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil observasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman awal peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi tersebut. Dan yang kedua, relevansi materi dengan lingkungan dan budaya. Guru dapat menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, umpan balik terhadap pembelajaran. Di sini guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat mereka terkait dengan proses pembelajaran. Baik, itu saja hal-hal yang terkait dengan asesmen yang telah dilakukan oleh guru di dalam ruang kelas. Terima kasih.